Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Oke, terima kasih. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang tema 4, globalisasi. Anak-anak tahu apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Globalisasi merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Globalisasi ini juga ada dampaknya bagi kita. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Ada pula tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, batas negara semakin menipis. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Dan yang ketiga adalah perdagangan semakin luas. Dari semua itu anak-anak, tentu ada kegunaan bagi kita. Kita ambil satu contoh, barang dari luar negeri, kita bisa menggunakannya lewat apa? Tentu lewat globalisasi, lewat perubahan. Karena itu anak-anak, penting kita harus tahu bahwa apa itu globalisasi, apa itu keuntungan dari globalisasi itu. Karena itu kita lanjut ke materi yang berikut. Sebelum kita masuk ke materi yang berikut anak-anak, kita tahu dulu tujuan kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, setelah kita membaca teks tentang artikel berita, kita mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua anak-anak, setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah kita mengamati gambar sebentar, gambar yang disajikan sebentar, gambar pembangkit listrik mikrohidro, kita akan mengetahui atau bisa mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tersebut. Sekarang kita akan masuk ke apa itu teks eksplanasi. Ada yang tahu tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Yang kedua, fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya suatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Yang ketiga, bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum atau sering kita sebut dengan pembuka. Yang kedua, ada penjelasan atau sering kita sebut dengan isi. Yang ketiga, ada penutup atau kesimpulan. Anak-anak, mari kita pelajari bersama tentang tema ini. Untuk lebih dalamnya akan menyajikan tentang materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Khususnya di tema 4 ini, kita akan mengenal bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Karena itu, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kerjasama ASEAN khususnya dalam bidang sosial budaya. Karena itu, apa peran Indonesia di ASEAN? Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Organisasi ini dilatar belakangi dengan kesamaan senasib, pernah dijajah oleh negara asing.
kesamaan grafis, dasar budaya yang mirip, dan kepentingan nasional, sehingga memunculkan keinginan untuk membentuk suatu organisasi Asia Tenggara. Karena itu anak-anak, untuk memperdalam ilmu yang kita pelajari hari ini, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi. Yang kedua, mengapa diperlukan kerjasama ekonomi di dunia ini? Yang ketiga, berilah contoh komite-komite yang dibentuk oleh ASEAN dan di mana tempat kedudukannya. Yang keempat, sebutkan negara-negara anggota APEC. Yang kelima, jelaskan dampak positif dan dampak negatif globalisasi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, kamu baca dulu di buku siswa tentang kerjasama ASEAN, sudah itu tentang globalisasi. Anak, pernahkah kamu melihat air terjun? Apa manfaat air terjun? Gerakan air terjun digunakan untuk memutar kincir air yang dihubungkan dengan generator yang menghasilkan energi listrik. Jadi, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pembangkit listrik tenaga air. Ada yang tahu kenapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tenaga air terjun yang kuat digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi listrik. Contohnya bendungan tentu bisa menghasilkan energi listrik yang disebut tadi dengan PLTA. Kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang pertama, pasti ada air sungai, pasti ada bendungan, ada pintu masuk air tersebut. Pasti ada katup pengaman, dan pasti ada tangki pengaman. Dan yang terakhir, saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Untuk lebih dalam lagi, kalian buka buku, kamu amati kira-kira bagaimana proses menghasilkan energi listrik tersebut. Adapun keuntungan dari energi listrik ini, yang pertama, penggunaan energi alternatif, seperti panas matahari, angin, dan air. Itu semua merupakan ciptaan Tuhan yang berlimpah, yang ada di sepanjang masa. Yang kedua, lingkungan tetap terpelihara. Udara banyak tercemar oleh gas-gas, buangan, dan pembakaran bahan bakar seperti bensin dan solar. Dengan adanya energi alternatif ini, kendaraan bermotor diharapkan tidak lagi terjadi pencemaran udara. Karena itu anak-anak, mari kita amati gambar pembangkit listrik tenaga air. Dari gambar tersebut anak-anak, kalian diminta untuk mengisi keterangan yang tertera pada gambar tersebut. Sampai satu contoh di nomor 1, itu apa? Sampai nomor yang terakhir, nomor 10. Karena itu harapan saya wajib mengikuti kegiatan atau latihan yang telah disajikan. Yang kedua, setelah kalian mengerjakan soal ini, kalian akan diminta untuk mempresentasikannya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang globalisasi. Pasti Anda sudah tahu tadi apa itu globalisasi. Globalisasi sering kita sebut dengan mendunia. Yang di luar sana kita akan bisa tahu dengan cepat itu pasti karena ada globalisasi. Harapan saya, anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kamu bisa menerapkan, kamu bisa mengetahui apa itu globalisasi, apa dampak positif serta negatif, dan Anda juga akan tahu bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air itu menghasilkan energi listrik. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu pelajaran kita, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang ada pada buku siswa tema globalisasi. Jadi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang harus kita jalankan dan merupakan pengganti ulangan harian untuk tema ini. Saya minta satu orang siswa memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih.